residivis sudah 4 kali melakukan hal tersebut, dan senjata yang kejadian-kejadian sebelumnya pernah digunakan untuk menembak korban di salah satu rumah. Namun mungkin waktu kejadian kemarin itu dipergunakan, tapi untuk korban waktu dia masuk ke dalam rumah itu tidak bangun, jadi sehingga si pelaku tidak menggunakan. Tapi kalau waktu satu korban bangun atau tahu, ya mungkin pistol tersebut digunakan oleh pelaku. SIKMH yang kami hormati, Kanit 3 Satreskrim Polresta Sleman, Ibtu Iqbal Satya Bimantara STRK SIK, yang kami hormati pula rekan-rekan media, baik dari media elektronik, media cetak, dan media online. Terima kasih atas kedatangan di Aula Polresta Sleman. Selanjutnya ini adalah press release yang kedua, yaitu press release terkait ungkap kasus tidak pidana kepemilikan senjata api ilegal. Selanjutnya paparan akan dilaksanakan oleh Bapak Kasat Reskrim Polresta Sleman. Kami persilakan. Pada release yang kedua, mungkin ini hanya tidak lanjut dari pengembangan dari kasus yang sebelumnya sudah dirilis langsung sama Bapak Kapolresta, yang dulu terkait masalah jurat mobil yang terjadi di Jalan Ring Road di Maguwoharjo, Depok, Sleman, yang pada kemarin itu Pak Kapolres rilis terkait masalah pengungkapan kasus pencuriannya dan apresiasi dari korban. Dalam waktu 3 hari, Satreskrim Polresta Sleman berhasil mengungkap kasus pencurian tersebut dan berhasil membawa barang bukti berupa mobil Pajero Sport dan kembalikan kepada korban. Dari hasil pengembangan kasus tersebut, yang kita telah melakukan upaya paksa di Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Malang, bahwa pelaku ini memiliki senjata api rakitan yang rekan-rekan bisa lihat, yang senjata api tersebut berbentuk senjata api revolver dan beramunisi 556 sebanyak 8 butir. Terkait masalah pengembangan ini, jadi kasus yang sebelumnya itu jurat akan kita lapis dengan undang-undang darurat terhadap pelaku tersebut, pelaku ini. Adapun pelaku ini mendapat senjata api rakitan ini melalui kawannya di Lampung, yang juga DPO dalam dari proses pencurian kemarin, yaitu atas inisial WD, yaitu DPO. Si pelaku membeli senjata api rakitan itu seharga 10 juta per unitnya. Belinya di Lampung, di daerah pinggir sungai di Lampung, arah Palembang. Adapun pasal yang kita kenakan atau kita lapis dari kasus pencurian kemarin, yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Ada barang bukti, yaitu 2 pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver dan 8 butir amunisi
tajam 556. Oke, kita bisa langsung ke depan karena ini hanya kasus pengembangan dari kasus yang sebelumnya pernah diriliskan. Belum. Memang jadi yang bersangkutan ini residivis sudah 4 kali melakukan hal tersebut, dan senjata yang kejadian-kejadian sebelumnya pernah digunakan untuk menembak korban di salah satu rumah. Namun mungkin waktu kejadian kemarin itu dipergunakan, tapi untuk korban waktu dia masuk ke dalam rumah itu tidak bangun. Jadi sehingga si pelaku tidak menggunakan. Mungkin kalau waktu satu korban bangun atau tahu, ya mungkin pistol tersebut digunakan oleh pelaku. Oke, dan gimana? Itu saat awal melakukan pistol? Enggak, langsung dia tangkap di rumahnya. Sudah, berapa lama melihat itu? Berapa lama melihat senjata? Berapa lama? Berapa lama? Berapa bulan? Baru 3 hari. Jadi sebelum melakukan pencurian itu, baru yang bersangkutan membeli senjata dari temannya PD yang sampai saat ini masih mengajarkan. Izin Pak, untuk mengenai munisi Pak, itu ada 3 jenis, antara lain AR, kemudian Minimi, dan SS1. Mohon dijelaskan ini dari mana? Terima kasih. Ini kalau kalibernya Pak masuknya ke 556, senjata laras panjang. 5,56. Iya. Ya. Munisi asalnya dari mana? Mohon dijelaskan. Amunisinya mana? Jadi waktu beli senjata sekaligus sama amunisi.